Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi tutorial hari ini saya akan membahas masalah web proxy, yaitu lebih tepatnya bagaimana cara membuat web proxy internal pada Mikrotik. Ya, sebelumnya saya perlu lihatkan ini adalah topologi jaringan yang saya sudah buat. Nah, kemudian saya akan menerapkan proxy untuk setiap jaringan yang ada di sini. Artinya saya akan membuat aturan tertentu agar pada jaringan ini bandwidthnya lebih hemat, ataupun saya menerapkan larangan membuka situs tertentu ataupun download. Ya, baiklah, saya akan buka dulu. Ya, seperti yang dilihat pada alamat website cmyit.com bahwa IP address saya adalah IP public saya adalah ya ini. Kemudian hostname-nya sudah tidak menggunakan. Kemudian di sini, nah pada proxy dapat Anda lihat bahwa proxy saya masih belum menggunakan proxy ataupun belum menerapkan proxy pada jaringan Mikrotik yang ada pada jaringan komputer saya. Ya, kembali lagi ke cmyit. Ya, bagaimana caranya membuat web proxy? Perlu saya jelaskan kembali. Web proxy adalah suatu aplikasi yang menjadi perantara antara klien dengan server, sehingga klien tidak akan berhubungan langsung dengan server yang ada di internet. Nah, kalau saya terjemahkan seperti ini, misalnya klien ingin membuka situs Facebook. Nah, kemudian secara langsung klien tidak berhubungan langsung ke internet, tetapi menanyakan dulu ke proxy apakah website situs Facebook tersebut diperbolehkan untuk dibuka atau tidak. Jika diperbolehkan, maka langsung membukanya melalui server. Jika alamat website Facebook ditolak, maka tidak dapat dibuka. Yaitu adalah salah satu aturan filtering. Kemudian keuntungannya menggunakan proxy adalah kase, yaitu jika ada seseorang sudah membuka YouTube, misalnya membuka video lagu, dan ada orang yang sama membuka video tersebut, maka tidak langsung menuju ke internet, tetapi yang digunakan alamat yang ada pada proxy yang sudah dikasih. Kemudian yang kedua yaitu filtering. Misalnya dilarang mendownload sesuatu, misalnya berekstensi Excel, maka semua user yang ada pada jaringan Mikrotik tidak dapat mendownload sesuatu yang berekstensi Excel. Ya, kemudian yang ketiga keuntungannya adalah connection sharing, yaitu meningkatkan level keamanan dari jaringan Anda. Karena komputer tidak langsung, artinya komputer kalian tidak langsung berhubungan dengan web server yang ada di internet. Ya, baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat web proxy internal pada jaringan komputer yang sudah saya buat ini. Caranya adalah buka menu IP, kemudian web proxy. Ya, pada tampilan web proxy kita klik web proxy setting. Ya, setelah itu klik enable untuk mengaktifkan web proxy. Kemudian source address-nya saya biarkan kosong. Portnya yang default adalah, yang standar adalah 8080, dan saya akan mengganti menjadi 3128. Kemudian parent proxy, karena saya tidak menggunakan proxy di belakangnya, saya akan mengabaikan, dan juga parent proxy port saya juga tidak menggunakan. Jadi saya langsung menggunakan kase administrator. Kase administrator adalah untuk menunjukkan tampilan bahwa kita menggunakan proxy. Ya, jadi saya akan mengisi dengan alamat email saya. Kemudian max kase size saya gunakan unlimited. Ya, kemudian always from kase. Nah, jadi saya centang lagi kase on disk. Ya, jadi fungsinya adalah untuk menyimpan kase pada disk. Ya, perlu diperhatikan untuk Mikrotik saya karena menggunakan Mikrotik internal, memorinya cukup sedikit, dapat lihat pada sistem. Kemudian buka resource. Ya, ini adalah total hard disk yang digunakan. Jadi apabila kase yang disimpan pada Mikrotik internal penuh, maka akan memperlambat jaringan Mikrotik. Yaitu adalah salah satu kekurangan menggunakan Mikrotik internal. Apabila hard disk ini penuh dengan kase, maka kerja dari jaringan kita akan lambat karena kasenya sudah penuh. Nah, caranya adalah nanti kita mengclear kase. Pada materi selanjutnya saya akan memberitahu caranya. Saya klik OK saja. Kembali lagi ke setting web proxy. Jadi pada tab general klik enable. Portnya saya mengganti menjadi 3128. Kemudian kase administrator saya menggunakan nama email saya, dan max kase size saya gunakan unlimited, dan saya hidupkan option kase on disk. Kemudian max client connection saya biarkan default 600, max press refresh time 3 hari. Kemudian always from kase. Dapat Anda lihat di sini bahwa statusnya masih stop. Setelah saya klik apply,
Nah, build case running berarti proxy sudah dapat kita jalankan, artinya proxy ini sudah berjalan. Tetapi masih belum bersifat transparan. Artinya apa? Artinya seperti ini. Jadi kita harus menginputkan settingan proxy pada setiap klien, pada browser. Karena belum bersifat transparan, contohnya seperti ini, contohnya. Misalnya saya buka browser, kemudian buka menu tool dan option. Kemudian saya buka tab advanced, kemudian klik network, kemudian klik setting. Ya, jadi karena belum sifat transparan, maka kita harus men-setting satu persatu alamat proxy-nya. Seperti ini misalnya contohnya, alamat proxy-nya yang saya gunakan adalah 192.168.3.1. Kemudian port yang saya gunakan tadi 3128. Nah, jika kita membuat aturan proxy yang tidak transparan, maka kita akan membuat lelah kita untuk men-setting proxy secara otomatis pada setiap komputer yang ada pada jaringan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana agar aturan ini tidak kita gunakan? Caranya adalah dengan menggunakan aturan transparan proxy. Artinya kita harus membuat transparan. Caranya adalah saya klik apply dulu, kemudian OK. Caranya adalah dengan buka menu IP Firewall. Setelah membuka menu IP Firewall, kita kemudian buka menu tab. Ya. Setelah itu klik tanda plus atau add. Nah, pada tab general, chain-nya adalah DST-NAT, kita ganti dengan DST-NAT. Kemudian protokolnya kita beri TCP/IP, kemudian portnya 80, port web browser. Kemudian saya akan menambahkan lagi port yang lainnya, yaitu cara menambahkan ditekan koma saja, kemudian setelah port 80 saya tambahkan lagi port yang lainnya, yaitu 8080. Saya tambahkan lagi dengan memberi koma, yaitu port 8000. Kemudian actionnya yaitu redirect to port yang saya sudah buat tadi, yang pada MikroTik web proxy-nya yaitu 3128. Ya. Jadi chain-nya adalah DST-NAT, protokolnya TCP/IP, portnya adalah port 80, kemudian 8080 dan 8000. Setelah itu action-nya redirect to port 3128. Setelah itu klik apply dan OK. Ya, dengan menerapkan aturan NAT seperti ini, berarti proxy kita sudah menjadi transparan dan tidak perlu menginputkan settingan proxy pada setiap browser atau setiap komputer yang ada pada jaringan kita. Ya, berarti cara membuat web proxy pada internal MikroTik sudah selesai. Saya akan membuktikan dengan membuka website SIM/IP yang sudah saya buka tadi, dan saya akan melakukan refresh. Saya akan menekan tombol F5 untuk melihat hasilnya. Coba Anda perhatikan baik-baik pada proxy. Saya akan melakukan refresh. Ya, sekarang sudah kelihatan bahwa yang sebelumnya adalah IP address adalah alamat publik saya, sekarang menjadi alamat lokal. Nah, kemudian proxy-nya adalah alamat publik saya. Nah, kemudian counternya masih belum ada. Ya, setelah itu private ISP-nya seperti ini. Ya, berarti proxy yang sudah saya setting berarti berhasil. Nah, kemudian bagaimana cara filtering, caching, dan yang lainnya? Materi itu akan saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Jadi untuk tutorial hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.